Shalom. Hari ini video buat untuk eh, gimana yang udah ini merah semua kemarin ya. Hah? 2 hari udah saya ingatin kan, bakal dam hati-hati kalau udah apa dilepas gitu ya. Nah, udah drop, beli lagi di bottom ya. Nah, mudah-mudahan yang udah lepas scrollnya semalam di area 21 udah bisa beli lagi 20 20 sen gitu, 20 senan something ya. Yang belum beli apa CRO-nya beli balik lah, CRO ya kan. Terus video hari ini saya cuma ini uh, jawab si ini yang nanya, Vincent Rusmanto ya. Vincent Rusmanto nanya soal pundi ya. Uh, Pundi itu ya memang tanggal 30 ini redominisasi ya, diredominisasi. Jadi dia 1000 NPXX jadi 1 pundi X gitu. Gimana hitungnya, yang nggak usah pusing, itu kan pada dasarnya patokannya USDT. Jadi hitungannya nanti ke USDT juga, karena memang awalnya waktu seingat saya dulu waktu masuk Indodax pundi X itu dia terlalu kecil nominalnya, karena kita mata uang rupiah kan nggak kayak uang luar. Kalau misalnya dolar Amerika kan dolar, $1 satuannya, terus dia ada sen, terus ada penny gitu ya kan. Nah hitungnya beda. Nah kita kan nggak ada, paling kecil udah Rp1 gitu kan, nominal kecilnya lagi udah nggak ada gitu. Maka akhirnya nggak bisa dihitung IDR rupiah, makanya pakai USDT. Nah dengan USDT sebenarnya dirupiahkan agak mahal sebenarnya, karena sebab belum ada tapi nggak ada cara lain. Nah sekarang tanya saya berapa nilai, sebenarnya saya juga nggak tahu, karena jelasnya pundi X kan nggak ngomong satuan harga pundi X-nya dia tetapkan berapa, belum dia kasih tahu gitu. Cuma yang begitu nggak usah dipusing juga, kalau udah ada nanti dia ada ininya, satuan dari pundi X-nya harga saya dikalikan USDT aja, karena dasarnya hitungannya di USDT gitu ya. Kalau ditanya untuk bisa di hold untuk bisa. Nah, dia ini kan istilahnya pundi X ini overcome situation. Ya itulah bagusnya mereka yang adjust dengan situasi kan. Dia udah jalan berapa tahun, dia melebar ke berapa negara gitu. Nah masih agak dia struggling di bawah, gimana mau ini improve-nya. Ya udah dia akhirnya ikutin berbagai cara, dengan cara burn gitu ya, dikurangi dia punya token ya kan. Uh, dengan begitu maka dia sekarang pundi naik kan. Kemarin uh, dia punya ini market capnya naik 1 billion, langsung ini si CJ, bosnya CEO-nya Binance, langsung kongret nge-tweet dia langsung kan. Rupanya Hopeng berdua itu yang bosnya pun di si Jack Chia, dengan si bosnya Hopeng juga mereka. Ya bisa pegang aja ya kan. Terus juga saya mau kasih kabar buat yang pegang pundi, terutama Albatros. Akhir bulan nggak bisa panen karena nggak jadi bakar juga pundi X ya. Baru kemarin dulu ngecek saya baru tahu pundi X juga ganti dia punya schedule. Dia ganti di pertengahan April katanya, di pertengahan April. Jadi di situ dia tulis kuartal 1, 2, 3, 4. Kalau remove token artinya di burning juga, dikurangi token itu, di announce di first week, terus execute di second week, berarti dibakarnya di second week. Tapi itu pun schedule bisa berubah katanya. Jadi mereka sebenarnya nggak pengen tahu exact dia punya tanggal sebenarnya bakar, mereka juga nggak mau kasih tahu gitu. Cuma begitu dikasih tahu. Jadi minggu pertama dikasih tahu jumlah yang mau di execute, mau di burning, dibakar, terus
diskusinya di minggu kedua gitu ya. Jadi untuk kuartal pertama ini di April, nanti kuartal keduanya di Juli, kuartal ketiganya di Oktober, kuartal keempatnya di Januari 2022 gitu hitungannya. Ya, ingat-ingat kalian ya, udah saya kasih tahu. Tapi ya begitu, kadang berubah juga mereka jadwalnya, schedule-nya kan. Nah, kayak kemarin dibilang akhir Mei, rupanya akhir Maret ini terlalu padat juga, mereka banyak eventnya kan. Dia kan tetap ada eventnya 30, dia dia swap NPXS ke Pundi X ya, itu jadi dihilangkan, ditukar ditarik gitu 1000 NPXS jadi satu Pundi X tanggal 30. Terus 31 Pundi X ya launching dia punya staking, dia punya wallet ledger gitu kan. Nah, jadi mungkin banyak ini mereka pindahkan juga, akhirnya dia punya uh, staking dan burningnya di pertengahan April ya. Jadi ingat, burning itu Pundi X di minggu kedua April katanya ya. Terus Tiful di tanggal 21 saat dia launching mainnet 3.0-nya ya. Ingat itu karena hari ini terakhir saya rekomen koin, udah itu udah nggak rekomen koin lagi. Terus saya mau bahas juga ini, ingatkan kalian, saya kan dari bulan Januari itu saya udah pesen kalian ya kan, bagi yang modal kecil atau yang ekonominya kurang kan, saya udah suruh kalian nabung-nabung BitTorrent BTT ya kan. Nah terus bulan ini Maret saya suruh kalian Pundi X gitu ya, itu yang masih murah-murah itu bisa dapat uang kalian. Lihat tuh, kalau yang dengar saya dari bulan Januari kemarin saya suruh kalian tabung-tabung BitTorrent, kemarin itu kan pump itu BitTorrent ya, yang ngepamin anak-anak ini di TikTok ya. Dan bukan itu aja, hari ini saya jelaskan, kalau jangan kalian pandang rendah BTT BitTorrent. Banyak kalian pikir apaan, BitTorrent itu ruangnya masih besar gitu ya. Dan yang punya itu si Justin Sun itu banyak orang nggak suka. Saya sih nggak ada masalah, saya suka Justin Sun, justru saya suka dia orangnya inovasi. Orang bilang dia gaya, dia begini begitu, ya dia punya duit, dia mau gaya, mau makan malam sama Warren Buffett berapa juta semalam, ya itu biasa-biasa, dia mampu kok gitu kan. Banyak orang jealous, nggak suka juga gitu, banyak lah yang segala macam. Tapi buat saya nggak ada alasan, saya suka dia juga orangnya inovatif gitu ya. Dia terus mau ikut orang berduit, terus inovasi, dia juga ikut terus ini. NFT, dia mau launching NFT juga ya kan. Jadi dia dulu dia beli itu BTT, sebelum dia beli BTT itu dulu udah usernya udah banyak, pecintanya udah banyak. Maka mereka walaupun banyak yang nggak suka Justin Sun, tapi mereka tetap stick di BTT. Maka kamu lihat BTT dia punya ini kan gede itu ya kan, dan ruangnya masih besar. Kita nggak pernah tahu itu BTT dia punya live music ya kan, dia punya delivery langsung movie gitu. Dia kalau mau dia tambahkan NFT ya nanti ngebom lagi, atau musik di combine NFT, banyak aja inovasi yang akan terjadi yang kita nggak tahu. Jadi jangan pandang rendah. Maka saya suruh kalian tabung gitu yang nggak mampu, atau kumpul-kumpul teman arisan yang itu ada hasilnya. Kalau kalian mau smart, saya itu ngajar gitu supaya kalian, saya lebih fokus yang orang nggak ada berduit, ada kesempatan. Ini kesempatan nggak datang dua kali ya. Jadi saya suruh kalian itu gitu supaya teman-teman itu dari bulan Januari aja, mau kalian di kampung kayak atau apa ya, buat ini, entah kalian pemuda gereja kayak atau apa kayak gitu kan, yang nggak mampu suruh ini catat, masukin tiap minggu ketemu, terus kalian buat satu akun ya, siapa pegang ini masukin, nanti pas dia ngepam, nah ada hasil untuk kegiatan, entah anak-anak muda gereja kayak atau komunitas apa kayak kalian gitu ya, atau di kampung kayak anak-anak kampung atau anak-anak muslim yang di masjid ada kegiatan apa gitu kan, kumpulan anak remaja gitu, positif. Saya kan pengen saya itu kalian berhenti merokok gitu, berhenti hal-hal kecil, jangan mengeluh, oh kami miskin. Miskin itu kalau kalian nggak mau berubah. Kalau kalian mau berubah, mau smart, mau thinking,
nggak ini mimpi di siang bolong, semua itu harus disiplin. Dan ada kesempatan kali itu, ada kesempatan gitu ya. Jangan kami dari uang kecil ini, justru dari uang kecil ya. Saya bukan orang dari ini, saya kenapa saya hari ini mau ngajar kalian, karena saya tahu saya korban. Bapak saya itu tahun 80 karena Indonesia devaluasi, bangkrut bapak saya ya. Kami dari punya ekonom, karena dia terima banyak proyek, tiba-tiba devaluasi, istilah duit 1.000 nilainya tinggal berapa ratus rupiah saat itu ya. Jadi proyek-proyek yang dia terima nggak bisa di cancel, dia tahan ya, matilah, bangkrut ya kan. Misalnya harga semen waktu dia terima proyek itu 1.000 satu sak, saat itu tahun 80-an naik jadi 10.000, 12.000 ya kan. Mampuslah, bangkrut bapak saya. Nah, karena nggak ngerti finansial. Lu jago dagang pun kalau nggak ngerti finansial, apa yang terjadi. Apalagi hidup di negara Indonesia yang saat itu suara yang kita nggak ngerti. Tiba-tiba tengah malam dia umumkan devaluasi, ya kan. Hancur orang yang nggak ngerti. Nah, semenjak itu saya cari jalan gimana ini. Saya pelajari. Jadi kalau udah kita miskin, jangan bilang miskin. Cari cara keluar, cari gimana cara kita bangun ekonomi, belajar, disiplin, ya kan. Itu penting, bukan kami dari lemah, kami keluarga nggak mampu. Harus buat effort. Saya pernah hidup waktu saya merantau, saya masih nakal ini itu di negara orang. Kalau kalian di Indonesia miskin, tanah kita masih, saya di luar negeri musim dingin ya, karena kesan saya sendiri masih penyakit judi ini itu, sampai nggak ada duit, nggak ada ya itu tempa diri sendiri gitu, nggak ada ngeluh. Sendiri saya di negara orang waktu saya usia muda, masih umur 20-an ya, musim dingin, beragam kendala cobaan yang kadang karena kita buat sendiri gitu. Tapi saat kita sadar mau merubah, pertama serahkan sama yang Tuhan, tobat benar-benar, dan minta Tuhan pimpin hidup kita, itu jalan ada aja. Nah, makanya saya buat video ini banyak, bukan karena saya mau ngajarkan gitu, saya mau kalian sadar bagaimana besarnya Tuhan cinta sama kita gitu. Ya, walaupun keadaan apapun, asal kita mau tobat, kita benar-benar tobat, serahkan hidup kita, minta dipimpin Tuhan, segala jalan ada, berkat selalu ada ya. Jangan ngeluh gitu, dari kecil ini itu, nggak apa-apa dari kecil pun, asal Anda pintar ngolah, disiplin, jangan ada duit dikit mau bergaya, mau begini, itu ya mampu saja, teruslah miskin terus Anda gitu ya. Harus pintar-pintar ngolah, belajar finansial gitu. Nah, saya pengen kalian itu satu, terakhir ini saya rekomen kalian yang buat anak muda gitu, tabung masih bisa, at least untuk tahun ini sampai akhir tahun inilah ya, 2021 ke tahun itu BTT pun dia, kalau kalian nabung gitu, itu nanti dapat hasilnya lumayan gitu ya. Dari uang kecil aja itu berkembang, karena nanti dia lipatannya ratusan persen gitu sekali dia mau ngepam gitu ya. Jadi itu aja pesan saya. Sekali lagi, kalau kalian ini ajak teman-teman anak-anak kampung gitu yang sekarang bilang susah, gabung dari uang kecil, share, nanti uang itu bisa pakai untuk apa, untuk bisnis pun kecil-kecilan. Sekarang kalian entah belajar nanam apa kayak ya kan, itu ini yang nggak usah modal besar, dari keuntungan banyak cara, asal mau usaha, mau kerja keras ya, bukan mengeluh. Gitu aja saran saya. Dan siap mau tepati janji saya, terakhir saya kan masih bilang saya kasih yang murah. Terakhir untuk video ini saya rekomen satu lagi buat kalian, yaitu yang murah, Doge. Mudah-mudahan akhir bulan ini Doge ada hasil buat kalian ya. Monica, pertama kamu lihat video saya, pertama komen kamu waktu itu FOMO Doge ya. Nah, saya nggak tanggapi, saya bilang itu nah. Tapi Doge punya peluang juga ya. Jadi untuk bulan ini mungkin Doge ada naik sedikit nanti. Entah dia mau ngepam atau enggak, saya nggak tahu. Doge boleh. Buat yang modal-modal kecil, beli Doge ya. Doge untuk akhir bulan ini. Ya Monica, Doge. Penutup akhirnya saya kasih Doge buat Anda ya kan.
Jangan lupa CRO, tunggu dia burn ya. CNO pasti nggak ada perubahan jadwal kayaknya, pasti di dalam akhir bulan ini burnnya, mungkin apakah mainnet dua, nggak tahu lah, pokoknya dia harus burn, walaupun kita tunggu aja, yang penting masih ada stok CRO-nya gitu ya. Eh, jadi Albatros pundi ganti ya. Good luck buat kamu punya Harmony sama Fed yang udah naik. Mudah-mudahan kamu udah TP. Saya udah kasih tahu udah sampai limit, lihat dia langsung TP ya. Itu Harmony sama ini ya. Oh ya, ada temen saya ini sekalian ini, ada temen saya kan, dia danten, dia nggak ini, rupanya nyangkut di Riff gitu. Baru kemarin dulu WhatsApp saya, bro, Riff gimana ya? Itulah, sok nggak mau kasih tau. Kalau main kripto ngomong gitu, kasih nasihat, Riff jangan. Riff itu kelihatan bagus kalau kamu baca white papernya, kayak wah betul banget, tapi sering jual nama gitu ya. Hati-hati. Riff itu dulu tahun 2017 atau 18 udah pernah juga begitu. Nah, kemarin itu kan naik orang lihat baca white paper fundamental bagus kan, wah, terus dia catut aja siapa ada kerjasama kayak perusahaan besar, nggak tahu. Terus ada satu langsung bantah kan, dia bilang, perusahaan apa tuh saya lupa. Invest 20 million gitu kan. Langsung selang berapa hari orang yang perusahaan itu baca, mungkin langsung buat statement, nggak ada, kami nggak ada invest, langsung drop, jatuh Riff. Mungkin kawan itu saat beli di top, pas ini kejadian ya kan langsung nyangkut kan. Nah itu, jadi hati-hati, Riff nggak bisa buat invest panjang. Kalau untuk serok-serok pas koreksi boleh ya kan, nanti untuk scalping boleh lah ya kan, jangan ini, dan hati-hati ya. Itu pesan buat Anda bro ya, besok-besok kalau ini ya nanya, jangan diem-diem, udah nyangkut baru nanya saya ya. Oke, jadi inilah rekomend saya, dan Vincent Rusmanto sudah saya jawab. Jimmy Solo, salam cuan terus, good luck terus ya, Albatros, dan semuanya gitu. Uh, Oke, sampai di sini video saya. Itulah rekomend terakhir saya, Doge ya, Monica ya. Perkenalan komen pertama kamu tanya Doge, saya tutup dengan Doge. Oke. Salam Rio dari Tokyo. Tuhan Yesus selalu berkati. Immanuel, haleluya.